Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek lanjutan dari tahap sebelumnya. Pada sebelumnya, perkenalkan nama saya Noval Nur Hasan Saleh dengan NIM 1662548. Saya Aspan Ahmad Maulana dengan NIM 166253118. Saya Fani Rahma Kamila dengan NIM 166255108. Saya Diopani Cerifal Fariji dengan NIM 166625388. Saya Muhammad Raihan Aula Rahman dengan NIM 166255038. Dan nama saya Ken Hawartan dengan NIM 166251778. Di deskripsi umum, kita memakai program EcoCal, yaitu merupakan pengembangan dari program sebelumnya, di mana intinya si pengguna akan diminta untuk menginput sampah selama 7 hari dan akan diberi rekomendasi sampah berdasarkan kategorinya organik, anorganik, dan B3. Kemudian di sistem permasalahan melalui proyek ini kami membantu pengguna untuk menghitung total rata-rata dan massa sampah setiap jenisnya, kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan kategorinya. Diharapkan pengguna ini dapat memahami potensi dan dampak dari sampah yang dihasilkan terhadap lingkungan. Untuk inovasi pada program sebelumnya, kami melakukan beberapa hal, yaitu ada 3 hal yang kami tambahkan pada input, yang mana input pH sampah untuk sampah organik, dan input wilayah dan geografis untuk lebih mengecilkan rekomendasi pengolahan yang lebih efektif. Dan yang ketiga, kami juga menambahkan saran yang lebih available terhadap input-input yang diberikan oleh Baik, selanjutnya itu ada dekomposisi dan abstraksi. Untuk dekomposisi sendiri itu adalah pemecahan masalah dari masalah besar ke masalah kecil. Nah, di sini ada beberapa dekomposisi. Yang pertama adalah input dan data massa sampah selama 7 minggu. Kemudian ada kondisi pH sampah menggunakan kertas lakmus. Kemudian ada proses pengolahan sampah menurut jenisnya, ada organik, anorganik, dan B3. Dan kita menambahkan rekomendasi pengolahan sampah berdasarkan wilayah dan geografis. Dan terakhir itu kita membuat looping atau program agar bisa digunakan berulang kali. Jadi di akhir akan ditanya apakah akan menghitung kembali atau tidak. Untuk abstraksi, input sampah harian diringkas dalam list tetap berukuran 7 lalu cek kondisi sampah berdasarkan pH dan jumlah massa. Proses input menggunakan looping untuk proses sampah organik, anorganik, dan B3 berbasis massa akan menghasilkan output rekomendasi produk dengan alasannya, rekomendasi pengelolaan berdasarkan wilayah dan geografis wilayah, serta tingkat kesamaan input pada kode numerik. Pada pengenalan pola, pertama, proses input yang akan dilakukan looping terbatas for i in range 7 pada proses input data mingguan, seleksi logika keputusan menggunakan if-else, elif, fungsi modular menggunakan def, loop program utama dan while true, pencocokan pada parameter dalam klasifikasi berdasarkan jenis sampah, tingkat pH, serta ukuran massa, perhitungan, kemudian kombinasi berdasarkan tingkat geografis dan wilayah, lalu keluar output sebagai keadaan yang telah diinput pengguna oleh yang diolah program. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai flowchart. Langsung aja. Di sini program dimulai dengan kita memilih apakah sampah itu termasuk organik, anorganik, atau B3. Lalu setelah itu, kita akan melalui proses yang sama untuk ketiga jenis tersebut, yaitu proses looping untuk memasukkan massa total dari sampah tersebut. Lalu jika sudah sampai 7 hari, nanti akan didapatkan output, yaitu total sampah. Dan dari total tersebut akan diklasifikasikan. Dan ada 3 klasifikasi dari masing-masing sampah. Untuk sampah organik ada sebesar 1, di bawah 1, ada 1 sampai 3, 3 sampai 7, dan di atas 7. Lalu untuk anorganik ada di bawah 1, 1 sampai 4, dan di atas 4. Dan untuk B3 ada di bawah 0,5, 0,5 sampai 2 kilo, sampai di atas 2 kilo. Dan nanti akan diberikan output berdasarkan levelnya. Lalu setelah itu untuk sampah organik akan dimintai input pH sampah. Dan dari pH sampah nanti akan dicek menggunakan kertas lakmus dan didapatkan saran berdasarkan warna kertas lakmus. Lalu akan
dilakukan, dimintai wilayah apakah di pedesaan atau perkotaan. Selanjutnya nanti akan dibagi lagi di pedesaan dan perkotaan itu ada bagian pesisir, pegunungan, dan dataran. Dan dari ketiga itu nanti akan diberikan output saran berdasarkan wilayahnya. Dan selesai flowchart. Selanjutnya untuk pemrograman kami, pertama kami mengambil input massa menggunakan fungsi loop untuk mengambil massa dari sampah selama 7 hari. Selanjutnya kami mengambil fungsi untuk mencari apakah benda tersebut apakah sampah asam atau basa dengan meminta pengguna untuk menyelupkan sampah ke dalam menggunakan kertas lakmus. Kemudian selanjutnya kami menggunakan fungsi proses percabangan berdasarkan massa sampah untuk sampah organik dengan merekomendasikan jenis sampah yang berbeda untuk setiap kategori massa sampah organik. Hal yang sama juga dilakukan pada sampah anorganik dengan menggunakan massa sampah anorganik diberikan rekomendasi daur ulangnya. Dan untuk fungsi proses B3 juga dilakukan hal yang sama berdasarkan massa sampahnya. Selanjutnya ada juga fungsi rekomendasi daur ulang produk beserta alasannya berdasarkan wilayah dan kondisi geografis dari sampah tersebut. Apakah diambil di daerah pesisir, dataran tinggi atau dataran rendah, dan di perkotaan atau perdesaan. Kemudian untuk program utamanya kami menggunakan while loop dengan pertama meminta pengguna untuk memilih jenis sampah yang ingin dikelola, apakah organik, anorganik, atau B3. Kemudian dari menggunakan fungsi input sebelumnya meminta masa sampahnya selama 7 hari. Setelah itu gunakan fungsi proses sebelumnya akan ditentukan rekomendasi daur ulangnya. Setelah itu akan diminta untuk memilih wilayah geografis dari pengguna dan diberikan lagi rekomendasi daur ulangnya. Terakhir, pengguna akan diminta untuk mengetik Y atau N untuk pertanyaan hitung lagi. Jika diketik Y, maka program akan mengulang dan meminta pengguna untuk mengisi lagi. Jika diketik N, maka program akan selesai. Setelah itu, kita akan mencoba untuk menjalankan program tersebut. Pertama-tama, kita akan diminta untuk memilih jenis sampah. Sebagai contoh, kita akan memilih sampah organik. Lalu kita memasukkan massa sampah organik selama 7 hari. Dan didapatkan total organik selama seminggu yaitu 20 kg dan rata-rata 2,86 kg per hari. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan warna lakmus merah setelah dicelup ke dalam sampahnya. Sebagai contoh kita akan memasukkan warna merah. Dan warna lakmus biru setelah dicelup kita akan memasukkan warna merah. Setelah itu, kita akan mendapatkan saran penanganan berdasarkan hasil lakmusnya. Karena sampah bersifat asam, maka banyak sisa makanan atau buah, tambahan bahan kering, daun kering, serbuk kayu, atau kardus. Hasil pengolahan sampah organik, pakan ternak 2,86 kg, kompos 2,86 kg, dan biogas 285,71 liter. Selanjutnya, kita akan diminta berdasarkan perkotaan atau perdesaan. Kita akan memasukkan daerah perkotaan. Dan kita akan memasukkan dataran rendah. Setelah itu, kita mendapatkan rekomendasi produk yaitu berupa genteng atau roster udara komposit. Alasannya menyerap limbah lebih besar dan isolasi panas urban. Kita akan diminta mengetik Y atau N. Karena kita tidak akan itu lagi, maka kita akan mengetik N. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum.